Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, atau baru kesasar ke channel ini, baru jalan-jalan cari inspirasi video, inspirasi usaha, jangan lupa di subscribe karena akan banyak informasi menarik dari sekitaran usaha dan sekitaran jamur tiram. Nah, jadi agenda kita pada sore hari ini mau ngobrol-ngobrol santai ya guys ya. Nah, jadi ini bambu yang kita tunggu-tunggu udah datang. Sebenarnya ada 2 hari ya guys ya. Jadi udah agak sedikit layu lah. Jadi udah sebenarnya insan masih males make ya guys ya, karena nanti masih bisa susut, tapi karena berhubung mengejar waktu, jadi udah kita gaskan aja guys. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana jadinya raknya ya guys ya. Seperti janji insan mau tunjukkan sama kalian. Ini rak awal, yaitu 4 rak ya guys ya. Dan yang ini yang baru kita buat ya guys ya. Nah, di sini 3 rak lagi, sana 1. Nah, ini 2 dan ini 3 guys. Nah, jadi total di sini ada 7 rak. Walaupun terlihat agak sedikit sempit, tapi kita harus bisa memanfaatkan ruangan terbuka ya guys ya. Jadi modifikasi kumbung juga harus ada modifikasi rak supaya tetap hasilnya itu maksimal. Untuk reviewnya sedikit aja ya guys ya, mungkin seperti ini. Ini kita gunakan model tiang potong ya guys ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk penahan rak bagian atasnya ini. Jadi ini dia terhubung sampai ke bawah guys, ini juga. Dan yang ini paling bawah juga. Jadi dia dari bawah sampai ke atas itu sebenarnya saling terhubung. Nah, karena kalau dipasangin model yang ke samping gini guys, kalau bambu dia kurang kuat ya guys ya, karena dia tidak bisa menggigit tidak bisa menggigit dengan kuat, dengan sempurna. Jadi harus kita akali dengan seperti ini. Kalau kita bisa lihat teman-teman yang sebelah sana itu, nah itu dia pakai model kayu ya guys ya. Kalau kayu bisa seperti itu, tapi agak mereng sedikit juga guys, karena sebelah udah diisi, sebelahnya belum. Jadi ya mohon maklum aja lah ya guys ya. Nah, jadi ini model penahan tengah kita tambah seperti ini ya guys ya, buat teman-teman supaya dia tidak goyang ke depan dan ke belakang. Nah, ini udah kokoh. Ke kanan dan ke kiri kita udah pasangin siku ini guys. Nah, jadi udah lumayan safety lah ya guys ya, udah lumayan aman. Tinggal besok kita isi. Mungkin rak yang di sana itu akan kita pindahkan ke backlog yang di sana itu akan kita pindahkan kemari guys. Sedangkan backlog yang di ruang inokulasi ataupun ruang inkubasi di dalam sana, nah itu nanti sama yang di dalam rumah akan kita coba pindahkan ke sini juga, supaya kita lihat kekokohannya, kapasitasnya juga berapa. Dan ini kapasitasnya kalau dari taksiran insan ya guys ya, ini udah jadi 4 rak ya guys ya. Biasanya insan buat 3, ini insan buat 4 rak, supaya bisa dia satu raknya ini bisa kapasitas 300. Jadi kalau 2 rak gandeng ini udah 600. Jadi insan lebih kurang udah ada 1 2 3 4 5 6. Nah, udah ada 6 kali 6 udah 3600 ya guys ya untuk kapasitasnya. Itu masih yang gandeng, belum yang tunggal-tunggal. Nah, jadi kalau dikatakan kalian nggak percaya kumbung insan segini nih bisa muat 8 ribuan, bahkan 10 ribu. Nah, kalian itu harus lebih fokus atau lebih teliti lagi dalam menganalisa ya guys ya. Nah, jadi untuk jamur di sini memang curah hujan lumayan tinggi ya guys ya, hampir tiap hari hujan. Tapi karena seperti yang insan bilang udah ada modifikasi langit-langit, kita gunakan atap seng seperti itu guys. Jadi kalau siang itu ya lumayan panas ya guys ya, bisa kalian lihat. Nah, ini tadi barusan insan siram ya guys ya. Barusan insan siram menggunakan selang seperti ini. Nah, ini selangnya. Nah, biasanya insan cuma pakai semprotan itu aja guys. Tapi ini karena tadi siangnya terik, jadi insan siram hujan buatan ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jamur dan backlog bisa dikatakan basah sih guys ya, tapi nanti akan kita tiriskan di koran. Nah, jadi ini sekalian insan mau tunjukkan panen insan sore hari ini buat teman-teman. Total di sini udah ada sekitar 1800 log sih guys. Tapi yang belum produksi sama sekali ada sekitar ini 300
500 700 log ya guys ya, mungkin baru 1000-an aja yang udah mulai panen produksi. Nah, sedangkan ini log upsirnya mungkin ada sekitar 600 lah ya guys ya. Nggak upsir sih, masih segitu tumbuhnya, lihat guys. Nah itu jadi masih lumayan produktif, walaupun ya tidak banyak kali, mungkin hanya tinggal 1 bulan lagi 1 kali tumbuhan lagi Ihsan bongkar. Nah jadi kan kita coba panen ya guys ya. Nah bagaimana cara teman-teman manen? Nah kalau masalah manen mungkin udah pada tahu lah ya guys ya. Jadi ini agak susah sih guys, Ihsan tangan satu megang kamera ya guys ya. Nah jadi ini ya guys ya, jamurnya agak sedikit basah karena tadi memang Ihsan buat hujan buatan, karena kondisi kumbung yang terbuka, kemudian langit-langit yang bisa dikatakan suhunya agak sedikit hangat panas, itu membuat jamur itu menjadi kering guys. Jamur kering jadi kehilangan kelembapan. Jadi harus memang dibuat hujan seperti itu. Nanti jika udah ditiriskan dia akan normal lagi sih guys ya, bisa putih, kemudian bobotnya ya stabil, tidak terlalu ringan. Tapi ya cara seperti ini nggak bisa dilakukan sering-sering guys. Mungkin 1 minggu hanya bisa 2 kali, sisanya ya hanya disiram kabut pakai ini aja guys. Nah jadi proses panen ya Ihsan rasa kalian pada sudah paham lah ya guys ya, tinggal cabut aja. Tapi ya yang harus diperhatikan itu harus dibersihkan permukaannya. Ada yang panennya menggunakan gunting, nah, ada yang dicabut, kemudian ada juga yang dipotong ya guys ya, bebas lah mau bagaimana. Kalau ukuran panennya itu tergantung selera sih guys, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, itu tergantung selera dari teman-teman. Nah biasanya kalau log Ihsan ini rata-rata ya minimal 1 onan lah ya guys ya. Nah, biasanya kalau yang panenan pertama itu belum ada 1 on, dia itu di panenan keduanya dia guys besarnya bisa sampai 1 on lebih. Nah biasanya kalau kenapa panenan pertama itu kok kecil, atau pinheadnya cuma 1, atau tudungnya tidak bisa besar di panenan pertama, bahkan backlognya belum pernah tumbuh, baru tumbuh pertama kali ini bang, katanya gitu guys. Nah jadi itu jangan panik dulu ya guys ya. Jangan panik, kemudian jangan menilai backlog ataupun supplier yang jual backlognya itu nggak bagus. Nah itu bisa jadi serbuk kayunya itu belum benar-benar lapuk, benar-benar belum cukup nutrisi untuk menumbuhkan pinhead. Jadi ya seberapa dapatnya aja guys. Nah biasanya kalau hal itu terjadi di panenan pertama, panenan keduanya nanti itu udah mulai bagus, sudah mulai normal pertumbuhannya. Makanya seperti yang Ihsan bilang, kalau beli backlog itu jangan penilaiannya di awal ya guys ya, baru backlog sampai misalkan tumbuhnya lama sampai 35 atau 40 hari ataupun sampai 2 bulan belum tumbuh. Nah itu jangan langsung memberikan penilaian di situ. Siapa tahu itu backlog kayu keras, kemudian siapa tahu itu hasil jamuran nanti bakalan super. Jadi jangan nilai di awal gitu ya guys ya. Nah kita harus mengamati dulu sampai habis backlog itu hasil akhirnya berapa. Nah jadi kalau misalkan sampai hasil akhir pun hanya sekitar 3 on dengan harga yang lumayan mahal backlognya, nah itu baru bisa kalian jangan dilanjutkan lagi beli di situ. Jadi ini guys dikatakan belum panen raya ya guys ya. Jadi karena memang Ihsan menghindari panen raya karena kita nampung jamur mitra juga. Jadi kalau misalkan panen rayanya barengan bisa kita sendiri yang repot. Mitra mah enak tinggal nganter ya guys ya. Jadi kita yang mengendalikan pasar ini kita harus bisa mengkondisikan jamur bagaimana supaya panen tetap ada, tetap stabil, tidak sampai trek gitu guys.
Nah ini yang bener-bener udah absir sih guys, udah minta dibuang. Inilah ya guys ya, mungkin sekitar 600-an log lah. Nanti akan kita coba panggil si tukang cacing, apakah dia masih mau mengambil backlog absir atau tidak. Nah buat teman-teman, perhatikan penyiraman sih guys ya. Kalau cuaca hujan bukan berarti backlog nggak butuh disiram. Kalau cuaca panas juga bukan berarti backlog harus dibasahi atau disiram dengan banyak. Nah jadi benar-benar harus kita menjiwai dalam merawat si jamur ini supaya hasilnya maksimal. Wah sampai jatuh dia guys, gara-gara kita buat hujan lokal. Nah banyak juga, nggak banyak sih guys, ada juga yang berkata bahwa omset 200.000 per hari itu hoax katanya guys, dari backlog insan ini ya guys, 1.800 yang belum panen semua. Katanya hoax. Jadi itu mau kita, sebenarnya sih udah kita berikan penjelasannya, tapi kan nggak secara langsung ya guys ya. Jadi di sini insan mau kasih penjabaran langsungnya. Jadi kalau misalkan harga jualnya itu tinggi, kemudian kilonya ataupun jamurnya itu hanya 1 kilo 2 kilo, tapi harga jualnya bisa sampai 45.000 per kilo, bahkan ada yang sampai 70.000 per kilo. Karena insan tanya di daerah Papua sana, ada sih saudara ya guys ya, dapat jodoh orang sana. Nah di sana itu bisa sampai 85.000 loh guys per kilo jamur tiram ini. Bisa sampai 85.000. Jadi kalau kita perharinya itu udah dapat 3 kilo aja, nah itu udah gaji berapa itu guys ya, 8 kali 3 ada 2 gaji 200-an. Nah jadi jangan buru-buru kita bilang hoax, jangan buru-buru kita bilang tidak mungkin lah, bohong lah. Kita cari dulu datanya, kita cari tahu dulu informasi kebenarannya seperti apa. Kalau memang hoax itu nanti nampak sendiri loh guys, mana yang hoax mana yang benar ya guys ya. Nah, jadi kalau hanya 200.000 itu belum insan kalkulasikan dengan detail ya guys ya, dan yang nggak mungkin hanya segitu perharinya. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak percaya ataupun kalian masih ragu ya, kalian datang sendiri ya guys ya kemari. Nah ini target insan mau per hari itu hanya standarnya sih seperti dulu ya guys ya, 20-25 kilo. Jadi kita kalikan aja lah 20.000 per kilo. Nah seperti itu ya guys ya. Nah, jadi memang kalau kuotanya ataupun harga jual tinggi itu kuotanya nggak bisa banyak guys. Itu ada kelemahan dan kelebihannya sendiri. Mungkin teman-teman yang harga jamurnya di daerah kalian itu 10-15.000 per kilo itu bisa nampung sampai puluhan kilo sampai ratusan kilo per hari, berkuintal-kuintal. Nah, sedangkan di wilayah insan ini maksimal 40-45 kilo itu udah jago ya guys ya. Nah, dan itu hanya beberapa hari bisa habis. Kalau dilanjutkan lagi itu bisa koit guys ya. Alhasil ataupun dalam artian jamurnya itu nggak habis di pasar muntah. Nah jadi benar-benar ada batasan jika harga jual jamur tinggi guys. Dan disitulah kami menjaga. Ini tips ya buat teman-teman, bagaimana supaya daerah kalian itu harga jamurnya bisa naik, yaitu kosongkan dulu pasar ya guys. Sebenarnya ini rahasia ya guys ya, ini rahasia, nggak boleh insan bongkar ini, nanti bisa bahaya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau harga jual jamur tinggi itu kosongkan dulu pasar. Tapi itu memang butuh kerjasama beberapa petani. Yang pertama, kalian setelah kosongkan pasar, baru kalian mengeluarkan jamur itu secara berkala gitu ya guys ya. Kita yang menentukan harga, bukan pedagang lagi. Jadi kita yang menentukan harga. Sekian kilo harganya segini gitu ya guys ya misalkan. Jadi pedagang itu kan kehabisan barang ya guys ya, kehabisan stok. Jadi ya dari situ mereka akan ya udah nggak ada barang,
biasa permintaannya tinggi, cuman dikasih segini, otomatis mereka akan menaikkan harga. Nah, jadi kalau udah harga naik dari petani, dari pedagang, maka petani juga akan naik guys. Nah, ini sebenarnya rahasia loh guys ya. Nah, ini rahasia, ini yang selalu kami jaga untuk di wilayah Sumatera Utara sih guys ya, terutama wilayah kabupaten kami Simalungun. Jadi memang produksinya itu memang kami batasin, entah itu disengaja ataupun nggak disengaja, tapi memang panen itu nggak ada yang melimpah ya guys ya, nggak ada yang sampai per hari ratusan kilo, nggak ada. Walaupun petaninya lumayan banyak, tapi ya kami menjaga gitu guys, bagaimana supaya produksinya itu tidak berlebihan, supaya harga jualnya lebih tinggi. Karena dari segi biaya, dari segi pengerjaan, kemudian dari segi produksi, backlog yang sedikit dengan harga banyak itu lebih hemat ya guys ya, lebih hemat modal, lebih hemat biaya, lebih hemat tempat, kemudian lebih hemat waktu pengerjaan, dibandingkan kalaupun kami sanggup lah mengerjakan backlog 2000 per hari atau 1000 per hari aja lah minimal. Nah, dengan otomatis akan meledak si jamur itu ya guys ya. Dan itu bukannya nggak bisa dilakukan, bukan nggak bisa kami lakukan ya, tapi itu tadi guys, demi menjaga harga jual jamur di pasar tetap tinggi, tetap stabil. Nah, jadi kami tetap menjaga itu. Nah, yang penting intinya lebih berpikir panjang sih guys ya dalam produksi, lebih memikirkan teman. Jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri, lebih memikirkan persahabatan ataupun persaudaraan sesama petani jamur guys. Nah, kameranya berantakan ya guys ya, kesana kemari karena Insan sambil manen juga sih guys ya. Jadi buat teman-teman yang pusing lihat di gambarnya, kalian dengeri suara Insan aja guys. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya guys ya. Nah, jadi udahlah guys, itu dia panen udah selesai ya guys ya, bisa kalian lihat. Itu tinggal untuk besok. Memang harus disisai guys, seperti itu, jangan terlalu dipres, nanti kalau hari ini habis besok gak ada panen. Nah, jadi hasilnya ini ya guys ya. Ini guys hasilnya, lebih kurang ini bisa berapa guys taksiran kalian, nanti akan Insan posting di komunitasnya ya guys ya. Makanya kalian subscribe juga di komunitas itu, supaya setiap postingan Insan itu bisa kalian buka, bisa kalian temui ya guys ya. Nah, jadi ini taksiran kalian berapa, komen di kolom komentar. Siapa yang benar dan mendekati lah minimal, yaitu Insan doakan bisa cepat sukses, cepat maju ya guys ya, kita semua doakan. Nah, jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.